dikelola dengan manajemen yang baik bagus dan yang diberi kepercayaan juga amanah. Ini saya yakin olahraga Indonesia ke depan akan semakin bagus, apalagi di pusat Pak Menteri, Pak Kemenpora, Pak Yadon Amali juga punya komitmen bagus. Halo Sobat GAN, salam pembinaan. Kali ini kita kembali bertemu dengan Pak Teguh Rarjo di sebuah stadion kebanggaan masyarakat Yogyakarta, ya, Mandala Mandala Krida yang baru selesai renovasi. Ini di kota Yogyakarta, ini stadion yang nomor 2 ya Pak? Ya, setelah Sleman. Stadion. Ya, nggak yang di kota Yogyakartanya, yang kota satu lagi kan yang bersejarah juga Kediosono, yang dulu PON kedua ya, PON kedua sejarahnya seperti itu. Nah, kali ini kita berbincang-bincang soal obrol santai soal olahraga aja ya Pak. Kita tahu Pak Teguh ini sudah dulu di sini sebagai kepala. Saya dulu tahun 2010 ada kesempatan untuk menjadi Kepala Pemuda dan Olahraga di DIY. Dan salah satu asetnya yang kita kelola ya ini. Tapi belum seperti ini kan? Belum, baru konsep dulu renovasi tahun 2010. Sebenarnya ini mulai grand desainnya 2012 kalau nggak salah ini. 2012 itu waktu itu Bapak di sini? Ya, saya sudah selesai. Saya sudah selesai. Dan membangunnya kalau nggak salah 2015-16 ini. Karena multi jazz kalau nggak salah. Oh iya. Ini kan sebenarnya belum selesai karena belum ada lampu ya Pak ya? Tinggal 6% lah untuk lampu itu. Mungkin besok dipasang kalau ada niatan, ada anggarkan. Kalau mungkin sudah nggak COVID selesai itu. Karena saya percaya Pak Gubernur juga punya komitmen tinggi terhadap fasilitasi tentang olahraga. Jadi terbukti ini dengan anggaran APBD yang mungkin dibantu hanya berapa persen mungkin dari pusat, tapi yang jelas ini udah luar biasa, bisa untuk event-event nasional ya, bahkan internasional pun saya kira udah memenuhi syarat layak, terutama untuk sepak bola maupun atletik. Nah, Bapak setelah pensiun di Kemenpora balik ke sini, jadi saya di Kemenpora itu hampir 6 tahun. 6 tahun ya. Sebelumnya saya di Jogja. Masyarakat Jogja. Merantau sebentar. Berbakti di Jogja hampir 25 tahun jadi pegawai negeri. Dari mulai honor menjadi guru, kemudian pindah struktural. Akhirnya saya jadi kepala pemuda olahraga dan kembali ke BLPT jadi kepala BLPT. Dan setelah itu kita ke Jakarta di Kemenpora, dan kemarin 2019 udah 2 tahun ini saya pulang kampung dan saya banyak waktu, tapi alhamdulillah kita juga bisa sedikit sharing dengan teman-teman lama di Yogyakarta untuk bagaimana menggiatkan ataupun menggairahkan, bahkan bisa mendorong prestasi olahraga di Yogyakarta bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan saya melalui KONI DIY, alhamdulillah baru 6 bulan ya dilantik sebagai Sekum KONI DIY, bersama-sama rekan-rekan punya komitmen untuk bagaimana menggerakkan olahraga sehingga bisa menghasilkan prestasi nasional bahkan internasional, bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia melalui Yogyakarta. Jadi yang PON kemarin sudah di bawah naungan Bapak ya? Ya, PON kemarin kita efektif baru 3 bulan ya. Sebenarnya kita ngawal ya, alhamdulillah menurut saya lumayan berhasil, walaupun tidak belum target, tapi karena memang kita persiapannya juga terkendala banyak hal COVID sehingga belum bisa optimal. Tapi insya Allah ini teman-teman punya komitmen, semangat bersama dengan teman-teman Pengda maupun KONI daerah, kabupaten dan kota bersama Pengdanya untuk mulai sekarang udah mulai persiapan untuk PON 2022 di Aceh. 2024 ya? 2024 224 ya betul. 2024.
Nah, kalau selain di KONI, Bapak kalau nggak salah di PASI juga ya? PASI tadi saya tiga periode, karena saya udah di KONI, jadi ada aturan nggak boleh double, sehingga baru. Berarti sebelumnya baru di PASI? Iya, kita estafet ke teman-teman, kita serahkan untuk teman-teman untuk mengawal PASI, karena kita udah hampir 30-an tahun dari mulai kabupaten kota dan provinsi 2 periode udah. Nah, sebenarnya saya lihat dengan adanya Mandala Krida seperti ini dengan fasilitas atletik, kemudian UNY juga punya fasilitas atletik, kemudian di sedikit banyak di Sultan Agung juga ada fasilitas atletik. Saya belum melihat yang di Kulon Progo seperti apa dan di di Gunung Kidul seperti apa. Saya pikir untuk fasilitas di wilayah lingkup KONI Yogyakarta ini sudah cukup sangat ini kalau dibandingkan dengan daerah lain ya Pak. Ya, dengan wilayah 5 kabupaten dan kota, untuk khususnya ya olahraga atletik, karena olahraga atletik merupakan ibunya olahraga semua. Jadi kalau larinya atletnya bagus, untuk pindah ke cabur olahraga apapun relatif lebih sangat memungkinkan. Oleh karena itu teman-teman PASI udah kita desain konsep sejak awal. Sekarang ini sudah di masing-masing kabupaten kota, anak-anak SD, SMP, SMA itu udah pada mengenderungi untuk olahraga atletik. Nah, makanya teman-teman ini hari ini baru ada pelaksanaan ke Jurda atletik, diikuti hampir 300 anak. Ini kan membuktikan bahwa animo anak-anak untuk bergelut di bidang atletik luar biasa. Bahkan besok tanggal 28 ini teman-teman juga akan menggelar untuk yang lebih senior lagi, bahkan Jateng DIY. Jadi kita bersama-sama koordinasi dengan lintas provinsi untuk mengetahui, mengukur bagaimana limit atau prestasi anak-anak yang selama ini kurang mendapatkan kesempatan untuk bertanding. Maka kami dari DIY atau Pemda PASI punya inisiasi untuk mengundang teman-teman, dan ternyata ini animonya luar biasa. 300 lebih udah ingin datang di sini, termasuk PPLP, SKO Ragunan juga akan berlaga di sini untuk bisa latihan bersama lah ya kan itu. Ini salah satu upaya strategi bagaimana membangkitkan dan bagaimana mendorong atlet-atlet khususnya atletik di Yogyakarta bisa memberikan kontribusi terhadap atlet ke tingkat nasional. Ini salah satu prasyarat untuk melakukan pembinaan atau melakukan pengembangan olahraga khususnya atletik kan kita tahu dan kita yakini bahwa infrastruktur itu penting kan, infrastruktur penting. Olahraga apapun infrastruktur penting. Nah, dari yang saya lihat aja di kota Yogyakarta, di Yogyakarta ini yang punya fasilitas untuk atletik yang dengan ini apa istilah Pak? Pakai sintetis seperti ini. Yang saya tahu di sini satu, di UNY satu, kemudian ada di mana lagi Pak? Di Angkatan Udara juga Angkatan Udara juga ada. Kalau yang di Gunung Kidul ada tapi masih growel, belum seperti ini. Kemudian di Bantul juga ada stadion bagus. Cuman ini belum yang seperti, tapi artinya untuk fasilitas ini ada untuk latihan. Makanya kita strategi untuk latihan di sana, suatu saat bertanding di sini. Ini udah menjadi sebuah agenda rutin kan itu. Dan alhamdulillah pemerintah melalui Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga di DIY sangat welcome dan mensupport untuk bisa mengoptimalisasikan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi ini tantangan sendiri, jangan sampai udah difasilitasi oleh pemerintah seperti ini bagus, dalam kurun 5-10 tahun ke depan tidak mampu menghasilkan atlet yang bisa membawa nama harum Yogyakarta dan Indonesia, khususnya umumnya Indonesia. Ini tantangan. Baik Sobat GAN, kita rehat sejenak, nanti kita sambung lagi berbicara tentang pembinaan olahraga yang dilakukan oleh Pak Teguh Raharjo. Salam pembinaan. Sobat GAN, salam pembinaan. Kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Pak Teguh Raharjo. Pak Teguh,
Jadi dari sisi infrastruktur khususnya untuk atletik, ini Yogyakarta saya lihat mungkin kalau dibandingkan Jakarta lah yang bisa menandingi ini. Nah, kalau untuk cabang-cabang olahraga lain di olahraga di lingkup KONI DIY, fokusnya ke olahraga mana, Pak? Kita kan ada fasilitas itu Among Rogo itu kan, itu juga sebagai salah satu tempat untuk media untuk tempat latihan. Termasuk di sini itu untuk latihan bela diri juga bisa, di sana badminton juga bisa, bola voli juga ada lapangan bola voli pasir, karena bola voli pasir di DIY juga merupakan salah satu andalan juga dalam perolehan medali di event-event nasional. Ini juga fasilitas sudah bagus. Menurut saya pemerintah DIY melalui Pemdanya sangat punya komitmen sekali dalam rangka mendorong olahraga di Indonesia, khususnya di Jogja lebih maju lagi. Apalagi Jogja juga ditopang oleh banyaknya kampus-kampus besar dan umumnya mereka juga punya fasilitas-fasilitas ya. Ya itu di UNJ juga fasilitas sangat memadai. UGM juga ada. UGM juga, kemudian di UIN itu juga ada. Fasilitas. Belum lagi di AU segala macam itu bisa dimanfaatkan segala macam. Banyak fasilitas di sini sangat memadai. Jadi memang tinggal bagaimana manajemen dan mensinergikan dalam manajemen antara pemerintah, KONI, Pengda termasuk kabupaten kota dan dunia usaha yang bisa mensupport. Dan menurut saya sangat mungkin dan sekarang sudah mulai kelihatan semangat kebersamaannya untuk membangun olahraga di Yogyakarta itu nampak. Nah, karena saya sekarang ada di dalamnya sekarang. Makanya karena Bapak ada di dalam dan seperti apa ke depannya fokusnya kemana, tantangan dan yang akan dikerjakan minimal sampai ke 2024 lah. Ya. Bancakan sering bertemu dengan rekan-rekan teman-teman yang ngurusi olahraga di seluruh Indonesia. Bulan kemarin saya sempat ada kesempatan diberi kesempatan untuk di Jakarta sebagai asisten deputi yang membidangi olahraga usia muda. Berarti saya akan sering bertemu dengan teman-teman dan saya melihat di Yogyakarta sangat potensi dan sangat mungkin untuk berkembang olahraganya. Nah, oleh karena itu kita menghadapi strategi untuk 2024 PON ini. Kemarin Pak Ketua Umum saya di KONI sudah langsung pulang dari Papua, selesai PON, langsung kita koordinasi dengan teman-teman pelatih, dengan Pengda, bahwa hari ini sudah mulai persiapan untuk 2024. Bukan besok lagi. Jadi udah langsung istilahnya gaspol kan itu. Ini komitmen kita dan kelihatan juga disambut baik oleh rekan-rekan dan sangat apresiasi sekali. Memang kita lebih awal persiapan jauh lebih bagus dan saya optimis ke depan insya Allah kita persiapannya lebih matang lagi untuk PON 2024. Oke, sekarang fasilitas sudah. Kemudian dukungan dari pemerintah Gubernur Sri Sultan juga saya pikir nggak bisa diragukan lah untuk olahraga. Kemudian adanya kampus-kampus. Jadi nggak diragukan lagi lah soal sport science yang didengung-dengungkan, apalagi Ketua KONI-nya sendiri Pak Joko Peki juga dulu mantan deputi dan juga pernah dekan dan guru besar di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jadi 3 prasyarat. Nah, modal apa lagi yang bisa Bapak terangkan ke kita nih? Saya kira dari sisi sarana cukup memadai, komitmen pemerintah oke, dan juga komitmen teman-teman aktivis olahraga, masyarakat olahraga juga konsep juga saya kira nggak kurang-kurang kita teman-teman di akademi di kampus juga banyak yang tahu tentang ini dan pengalaman teman-teman pelatih juga banyak. Sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak berprestasi. Nah, cuman bagaimana waktu yang 3 tahun ini barangkali nanti termasuk juga strategi untuk bisa mengolah, terutama memang kita kelemahan selama ini menurut saya
kurangnya bertanding. Jadi begitu bertanding di yang sifatnya formal, kita kurang pengalaman. Nah, dengan adanya fasilitas seperti ini dan masyarakat olahraga, sementara tingkat internal kan apakah nggak bisa di ini kan dulu Pak, di internal. Jadi bertanding, saya pikir dengan 5 kabupaten kota ini mereka bertanding rutin, pengalaman bertandingnya ada, selain nanti secara temporer 3 bulan sekali, 4 bulan sekali untuk bertanding dengan orang luar. Ya, ini sudah menjadi sebuah komitmen dan langkah-langkah yang dilakukan. Salah satunya itu, bahkan kita mesti harus cari sparring partner, cabur-cabur yang nantinya akan mewakili di PON, harus cari partner yang lebih tinggi kemampuannya, sehingga kita akan banyak khasanah atau pengalaman bertanding. Ini yang barangkali kemarin kurang, termasuk karena situasi kemarin juga COVID. Mau bertanding keluar juga nggak ada kesempatan karena memang nggak memungkinkan. Nah, dengan pengalaman itu, saya kira nanti misalkan toh kami tidak datang ke luar negeri atau ke luar daerah, kita bisa mendatangkan. Bahkan harapan kita nanti sekaligus kita bisa bersinergi dengan dinas-dinas terkait pariwisata misalkan, sehingga event-event itu kita kemas sedemikian berupa sehingga akan ada added value, tidak hanya ke prestasi tapi juga dari sisi ekonomi, sisi pariwisata, bahkan budaya bisa kita kenalkan. Jadi promosi ini saya kira itu yang dan harapan saya ini bisa menjadi role model dalam rangka membangun olahraga di Indonesia. Itu menurut saya. Ya. Nah, jadi ke situ fokusnya yang ingin di ke depan. Nah, dengan dengan adanya fasilitas, dengan adanya penunjang dari kampus, kemudian ini berarti tinggal menggerakkan masyarakat olahraga di 5 kabupaten kota ini untuk bersinergi, bagaimana kedepannya olahraga di Yogyakarta ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih maju. Ya, ini untuk yang prestasi ya. Tapi kita harapan kita nanti kita tetap harus bersinergi dengan dinas pendidikan, dengan sekolahan-sekolahan. Bagaimana membangun gairah olahraga di usia pendidikan itu, sehingga bibit-bibit atlet yang nanti bisa kita garap seperti yang mungkin usia SMA yang untuk bisa langsung berlaga di prestasi ini. Kita punya SDM yang banyak, tapi kalau itu kita lalai, tidak nggarap dari usia dini, usia muda, pembibitan, nanti kita akan kekurangan. Kenapa? Kita hanya 5 kabupaten. Nah, ini yang rencana kami akan lebih melakukan turun gunung lah, katakanlah itu. Teman-teman kelihatan begitu, saya melihat turun gunung dalam arti kita harus bersinergi dengan teman-teman guru-guru penjas di SD, SMP, maupun SMA, termasuk kita dengan dinas pendidikan, kabupaten kota, karena atlet yang ada itu kan di kabupaten kota. Nah, melalui kabupaten kota, melalui sekolahan, nanti ada Porda, ada Popnas, nah ada O2SN, itulah bibit-bibit yang harus kita pantau. Kita punya dana base dengan cabur-cabur yang ada. Dan mungkin nanti juga ada pemetaan cabur cabur unggulan yang nanti harus kita kawal terus, karena kita juga kepingin Yogyakarta mungkin harus ada cabur-cabur tertentu yang mungkin di daerah agak kurang, ini di sini punya potensi kan itu. Ini juga lagi dalam rangka itu, seperti halnya Panahan misalkan, itu kan perlu kita kawal betul kan. Jadi kan ada kalau menurut saya kan ada dua pola di pembinaan. Ada pola atlet yang ditemukan secara bakat, ada yang atlet dibangun dengan proses gitu kan. Nah, artinya kita bisa mengkawinkan kedua hal. Jadi kita bisa menemukan bakat dan kemudian kita proses dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada tadi. Betul. Bagaimana? Makanya itu untuk bisa mendapatkan yang bakat itu kan harus ada media. Medianya melalui pertandingan, uji coba dengan sekolah kan. Juga kepinginnya sekolah itu nanti juga ada kayak dulu itu ada kelas meeting ada kelas meeting, sehingga itu nanti akan melihat. Bahkan kalau berharap di sini Jogja ini sudah jalan juga, ada namanya Pordes, Pekan Olahraga Pedesaan.
itu juga sangat potensi sekali untuk bisa melihat bakat-bakat dan juga bisa melihat anak-anak yang memang yang tadinya hanya setengah-setengah dia bisa inilah baru ini nanti ada yang namanya talent scouting. Itu nanti kalau sudah itu kita kerjasama dengan guru olahraganya, kita bawa ke di lapangan, ada event, nah disitulah nanti akan kelihatan yang punya prospek. Nah kemudian kita kan juga selalu bekerja sama dengan perguruan tinggi, terutama yang di UNY ini, karena disitulah banyak SDM yang bisa kita mintai bantuannya untuk bagaimana menemukan bibit-bibit unggul, termasuk anak-anak sekolahnya pun kita bantu, yang SD, yang SMP, SMA maupun perguruan tinggi kita kasih rekomendasi kalau memang berprestasi, sehingga kita tetap bantu. Memang saya pernah megang di PPLP maupun SKAU di Ragunan itu ya, saya tuh kepinginnya sebenarnya di Yogyakarta itu juga ada sekolah khusus olahraga, sehingga anak-anak itu ya diasramakan di situ, ada pelatihnya, ada programnya, ya kan? Kemudian ada fasilitas-fasilitas yang menunjang. Disitulah akan bisa memberikan kontribusi banyak bibit-bibit atlet yang bisa diwakili di tingkat nasional maupun internasional. Kalau dilihat dengan luas wilayah Jogja yang nggak terlalu besar, apa tidak sebaiknya dengan pola yang ada sekarang, artinya dengan mereka berlatih secara ini, apa nggak bisa dipakai pola seperti itu? Bisa juga, tapi beda kalau dia di satu tempat, sehingga dari sisi makan, di sisi kesehatan, di sisi fokus itu akan beda kalau anak itu memang dia makan dan pembentukan karakternya. Kita kan nggak tahu sekarang latihan di luar sana seperti apa. Kalau sudah jadi atlet betulan, itu saya kira akan lebih efektif kalau sudah. Nah, itu kalau sifat pendidikan atau rekreasi, oke lah seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan menurut saya. Ada tahapan sifatnya pembudayaan, ada tahapan pendidikan. Nah, disinilah yang udah mau masuk prestasi, yang akan menjadikan atlet elit. Ini nggak bisa, harus 80% harus banyak bertanding. Nah dengan program ingin mengembangkan olahraga seperti ini di Yogyakarta, sebenarnya ada peluang lagi di kolaborasi dengan orang-orang atau pihak-pihak eksternal yang ingin berkecimpung di olahraga, apakah itu klub-klub olahraga ini segala macam. Ini kan sebenarnya menjadi sebuah industri olahraga, walaupun yang dikelola itu adalah olahraga prestasi yang sebenarnya masih amatir gitu. Nah ini juga jadi potensi sebenarnya saya lihat. Saya kira arah kedepannya mestinya seperti itu. Bagaimana olahraga sangat mungkin. Contoh sepak bola, walaupun mungkin prestasi belum ini, bulu tangkis, bola voli, atletik pun kemarin kita mengadakan yang kalau sepak bola mendatangkan penonton banyak, udah nggak diragukan. Ya. Tapi atletik tidak gampang. Tapi alhamdulillah di Yogyakarta sekarang kalau ada program atletik ini kemarin penuh. Artinya apa? Ada potensi. Kesadaran potensi ini nanti didorong. Maka saya menghimbau lah harapan kita. Ayo kita sama-sama bangun olahraga Yogyakarta. Tidak cukup hanya pemerintah, tidak cukup hanya pelatih, atau tidak cukup hanya KONI, tidak cukup hanya cabur-cabur, tapi partisipasi masyarakat. Nah, cuman bagaimana nanti strateginya? Bahkan bagaimana ada pelatihan atau ada SDM yang sudah mumpuni dalam manajemen event. Ini yang belum masih langka. Sehingga cabur apapun kalau untuk atlet, pelatih dia konsentrasi itu. Tapi ada yang memanage, fokus untuk yang sutradara lah. Jahitnya ya. Iya, untuk bagaimana yang punya keahlian mencari dana, bantuan, sponsor dan sebagainya. Bagaimana yang mencari tempat, bagaimana yang mengatur waktu, bagaimana yang mengundang. Ini mesti. Nah, saya kepingin ada pelatihan atau mungkin ada SDM manajemen event.
ini kayaknya masih ini kalau ini ada anak muda yang kreatif dari sisi IT, dari sisi humasnya, komunikasinya, wah ini luar biasa. Tadi Bapak menyampaikan menjadikan olahraga industri sangat mungkin. Belum lagi database-nya ini betul juga. Jadi kalau kolaborasi itu bisa dikembangkan dan di Yogyakarta juga nggak kurang kampus-kampus yang fokus kepada IT juga. Betul. Bisa juga menjadi kampus yang punya peduli juga dengan olahraga walaupun tidak ada pendidikan olahraga di situ. Betul. Jadi kita kan ingin merubah, jangan selalu bahwa ketergantungan anggarannya sedikit dari pemerintah ini enggak. Jadi bagaimana kita bisa mandiri? Seperti halnya kayak Jarum, olahraga pegang satu, ya kan? Nah, itu kalau biaya berapa pemerintah enggak luar biasa. Nah, mungkin dari perusahaan yang lain yang mau membangun olahraga punya komitmen dikelola dengan manajemen yang bagus. Dan yang diberi kepercayaan juga amanah. Ini saya yakin olahraga Indonesia ke depan akan semakin bagus, apalagi di pusat Pak Menteri, Pak Kemenpora, Pak Yadon Amali juga punya komitmen bagus. Terbukti dia sudah berusaha untuk membuat sebuah desain besar olahraga nasional. Artinya kita nggak usah melihat niatnya pentingnya sudah ada. Tapi niat dan juga kemauan itu komitmen luar biasa. Nah, bagaimana ke bawah ini kita ini nggak usah terlalu menyoroti kekurangannya atau tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan atau pengalaman, ilmu dan sebagainya kita curahkan untuk pendidikan. Nah, menurut saya gitu. Jadi kita mengimbau semua elemen, ayo kita bangun olahraga. Kalau kita mau bangga atau kita mau dihargai lebih di mancanegara, dan saya yakin akan mengangkat dari sisi pariwisata maupun ekonomi mikro maupun makro. Apalagi Yogyakarta sebagai daerah salah satu tujuan wisata juga, dan saya kepikiran dulu kalau dari sisi atletik walaupun itu cukup populis, ada Borobudur Tenki, ada mungkin nanti kalau mau lingkup di Yogyakarta aja. Prambanan itu masuk Jawa Tengah atau perbatasan Jawa Tengah? Bisa aja Prambanan ke ke pantai Parangtritis, ya kan bisa aja dibikin hal seperti itu. Itu saya berharap nanti event-event nasional itu cukup internasional banyak di Yogyakarta, melihat SDM dan sarana prasarana termasuk untuk mengangkat pariwisata. Saya kira nanti dampaknya akan sangat bagus baik ekonomi maupun gairah semangat masyarakat Yogyakarta. Dan juga anak-anak mudanya bisa senang berolahraga, bisa lebih berprestasi lagi. Oke, jadi sampai sampai target PON 2024, step-step yang sudah Bapak lakukan sebagai Sekum KONI Yogyakarta itu berharap kedepannya ada perubahan lah. Tidak hanya dari sisi prestasi, tapi juga dari sisi animo dan bagaimana keberlanjutan olahraga di kedepannya. Iya, dari sisi kuantitas atlet, kuantitas pelatih, dan juga kualitas atlet. Kualitas pelatih juga. Itu lebih ini. Saya ini optimis kalau saya ini, karena saya melihat sangat mungkin sebenarnya itu. Nah, dan ini sudah memulai arah ke sana, insya Allah. Saya melihat ke situ. Mudah-mudahan aja bisa tetap membangun sinergisitas dengan stakeholder, dan juga komitmen pemerintah juga tetap bisa konsisten, dan saya insya Allah melihat sangat bisa, dan kita ini sebagai membantu untuk mendorong olahraga ini juga bisa lebih optimal. Buat saya, kan saya usia sudah senior ya, mau cari apa lagi? Saya kepingin walaupun udah senior, udah purna, tapi kalau masih ada tenaga pikiran untuk kita sumbangkan. Lillahi ta'ala. Jadi tidak ada yang tidak mungkin sepanjang kita berusaha dan menyerahkan semuanya kepada yang di atas. Pasti harus optimis, ikhtiar, kerja keras, pasti akan ada hasilnya, karena butuh proses hasil itu. Baik, Sobat GAN, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Teguh. Lain waktu kita sambung kembali.
pembicaraan kita yang sangat menarik ini. Saya ucapkan salam pembina.